A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Mutaffifin, dari penggalan-penggalan ayatnya ini bagian terakhir, mulai dari ayat 29 ya sampai terakhir. Yang kemarin sampai ke ayat 30 ya, baru 2 ayat. Nah, ayat itu ya, innallazina ajramu kanu minallazina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka mereka itu menertawakan orang-orang yang beriman. Emang ini berdasarkan sababun nuzulnya ya. Ayat ini diturunkan oleh Allah tentang orang-orang kafir Quraisy yang menertawakan orang-orang Islam, sahabat-sahabat yang masuk Islam ya. Karena memang di awal-awal kan sahabat yang masuk Islam itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, ditertawakan. Tapi kan ayat ini tetap ayat itu kan berlaku umum gitu ya, sampai hari ini artinya sama saja. Orang-orang yang demikian itu seperti itulah kelakuan mereka. Yang sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu menertawakan orang-orang yang beriman. Wa iza marru bihim yatagomazun. Nah, ini sampai ini diantara kelakuannya ya, demikian nih. Apabila mereka lewat atau melewati orang-orang yang beriman, mereka saling memberi isyarat. Nah, isyaratnya itu isyarat merendahkan. Nah, isyaratnya merendahkan, melecehkan, meremehkan, menertawakan gitu ya. Ini saling memberi isyarat. Dan mereka mengatakan gitu ya, unzuru ilaha ulai yat'abuna anfusahum. Nah, lihatlah kepada mereka orang-orang yang hanya hanya melelahkan hanya membuat letih diri mereka saja tanpa mendapatkan apa-apa. Ya, mereka banyak mengharamkan yuharrimunaha lazzataha. Ya, banyak yang mereka haramkan ya, dari kelakuan ya, mereka banyak mengharamkan kenikmatan dunia lah gitu ya. Nah, sampai di sana yang kemarin ya. Wa idzan qalabu, ayat berikutnya sekarang nih, wa idzan qalabu ila ahlihim in qalabu faqihin. Apabila mereka kembali berkumpul dengan kelompok mereka, inqalabu fakihin, mereka berkumpul dalam keadaan bergembira. Nah, ini maksudnya apabila mereka sudah bertemu dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang yang beriman. Apabila mereka telah bertemu dengan orang-orang yang beriman, telah melewati orang-orang yang beriman seperti yang disebutkan di ayat sebelumnya, lalu kembali berkumpul gitu dengan kelompok mereka, maka mereka berkumpul dalam keadaan bergembira karena telah menertawakan, karena telah merendahkan, karena telah menghina orang-orang yang beriman. Wa idzan qalabu ila ahlihim ya in qalabu faqihin. Ya, inilah kelakuan orang-orang yang durhaka ini seperti ini. Ini ayat Al-Qur'an ya, Allah yang mengungkap nih, Allah yang menyebutkan demikian. Ini ayat yang sekarang ini, ayat ini ya, ayat 31 berarti.
Nah, 2 ayat sebelumnya yang menerangkan orang-orang yang durhaka itu menertawakan orang-orang yang beriman. Apabila mereka bertemu gitu ya, melewati orang-orang yang beriman, mereka saling berisyarat ya, sebagai bentuk gitu penghinaan, merendahkan, melecehkan orang-orang yang beriman. Nah, lanjutannya ya ayat yang sekarang ini, apabila setelah demikian lalu mereka berkumpul dengan kelompoknya, maka mereka berkumpul dengan keadaan bergembira karena telah merendahkan, telah menghina, telah melecehkan orang-orang yang beriman. Ya, mereka bergembira, artinya ya, hal itu bagi mereka jadi satu kenikmatan. Yang menertawakan orang-orang yang soleh, itu menertawakan orang-orang yang beriman, itu menjadi kegembiraan bagi mereka. Nah, karena mereka gitu ya menertawakannya itu seperti di penjelasan ayat yang kemarin, ayat yang sebelumnya, mereka mengatakan mereka melakukan sesuatu lah itunya sebagai orang yang beriman. Mereka melakukan segala hal yang hanya membuat letih, yang hanya bahasa Sunda nama ngan saukur kecapek-capek. Nah, menurut orang-orang yang durhaka gitu ya, ketika orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh beramal itu mereka mengatakan demikian. Mereka mengatakan kecapek-capek karena mereka kan tidak melakukan. Dan mereka merasa nikmat gitu ya, mereka merasa nikmat, mereka bergembira dengan itulah merendahkan, melecehkan, mengatakan tentang orang-orang yang soleh, tentang orang-orang yang beriman itu menurut mereka demikian. Dan mereka apabila idzan qalabu ila ahlihim, ketika mereka berkumpul dengan kelompoknya, in qalabu fakihin, mereka berkumpul dalam keadaan bergembira. Ya, bergembiranya itu karena gitu ya mereka telah merendahkan, melecehkan, menghina orang-orang yang beriman. Ya, mereka bergembira dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang soleh, yaitu yang tadi menurut mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman itu menurut mereka itu hanya sekedar kecapek-capek, itu bahasa Sunda nama. Sementara mereka nikmat karena tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang beriman. Sekali lagi ya, ini benar, ini dulu ya, bahwa hal ini, ayat ini diturunkan oleh Allah dengan sababun nuzul ya, orang-orang kafir Quraisy dulu menertawakan ya, merendahkan orang sahabat-sahabat yang masuk Islam. Nah, menurut mereka ini dia yang semestinya kan menjadi orang yang beriman gitu ya. Bagi orang yang beriman, ya bagi orang yang soleh justru kan kenikmatan itu kalau bisa beramal soleh. Ya, kenikmatan itu justru kalau bisa beramal soleh. Bukannya seperti apa yang dikatakan oleh orang kafir, ya masa orang yang beriman itu orang yang soleh, masa pikirannya mau seperti mereka? Masa orang yang beriman, orang yang soleh akan berpikiran beramal soleh capek, atunya capek-capek. Kalau itu kan pikiran orang-orang yang durhaka, pikiran orang-orang kafir terutama itu ya. Melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, mereka itu mengatakan sedemikian. Capek-capek itu menurut mereka. Nah, kalau orang yang beriman kan justru mesti sebaliknya. Nah, artinya di sini kan apa sebagai seorang muslim lah itunya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin apa mau berpikir seperti mereka? Nah, apa mau berpikir seperti mereka gitu ya, sehingga tidak mau gitu beramal soleh, sehingga tidak mau melakukan amal soleh. Kalau pikiran seperti mereka beramal soleh teh capek. Ya
Padahal belum tentu sebetulnya ya. Yang namanya beramal ya iyalah, yang namanya beramal itu artinya kan melakukan sesuatu. Ada yang memang sebetulnya tidak capek sama sekali. Ada yang memang itunya beramal itu yang membuat capek, iya, membuat letih, lesu ada. Tapi justru bagi orang yang beriman itu mestinya kegembiraan itu karena capek dalam beramal soleh. Ya justru nikmat ku capek. Nah itulah menurut bahasa Sunda mah. Bagi orang yang beriman itu justru nikmat itu ku capek. Nah capek beramal soleh nih ya. Kalau menurut orang-orang yang durhaka justru menjadi bahan tertawaan karena menurut mereka capek-capek dan menurut mereka tidak dapat apa-apa. Nah, padahal orang yang beriman yakin lah pastinya, orang Islam, orang yang beriman yakin bahwa tidak ada amal sekecil apapun, tidak ada amal soleh sekecil apapun kecuali ada balasannya, ada pahalanya gitu dari Allah. Artinya kan semakin banyak beramal, bahkan kalau misalnya semakin banyak beramal sampai badannya capek, mestinya menjadi kegembiraan karena yakin akan mendapatkan pahala yang lebih besar, yang lebih banyak. Nah, kalau ini malah jadi bahan tertawaan orang-orang yang durhaka itu adalah ini, mereka yatafakkahuna bima fa'alu bil mu'minin. Mereka itu bergembira dengan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman, terhadap orang-orang yang soleh. Nah, di mana menurut mereka gitu ya, mereka merasa nikmat karena tidak beramal, karena tidak melakukan sesuatu. Sementara orang-orang yang soleh itu melakukan sesuatu yang menurut mereka melakukan sesuatunya itu capek-capek. Nah, ini mereka merasa nikmat, merasa bergembira dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang beriman. Itu yang menjadi kenikmatannya adalah karena menurut mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal soleh itu hanya sekedar capek saja, nggak dapat apa-apa. Kalau mereka enak tidak beramal, ya itu menurut mereka nya. Kalau menurut mereka enak, mereka tidak beramal, tidak melakukan sesuatu yang menurut mereka hanya capek saja yang didapatkan. Nah tentunya kan mesti beda nih ya, kalau orang yang soleh, orang yang beriman itu justru semakin capek dalam beramal soleh, mestinya kenikmatan, rasa nikmat yang dirasakannya itu mestinya semakin besar. Ya kalau beriman, kalau beramal yang kecil-kecil saja, jangan merasa puas berarti. Wa bi maqamu bihi min istihza'in wa ta'nin fihim. Nah, dan mereka bergembira hanya karena mereka berhasil, gitulah, karena mereka berhasil menertawakan, berhasil merendahkan, menghina orang-orang yang soleh. Ya wastihza'u bihim, wastihza'an bihim, wa wassafahum bisukhti wa taisi wa dhafir ra'yi wa qillatil aqli. Menurut mereka ini ya tentu terbalik sih ya, karena menurut orang-orang yang durhaka tadi itu menurut mereka, karena menurut mereka tadi kan ketika melihat ada orang yang beramal soleh itu menurut mereka itu gak dapat apa-apa, capek-capek. Menurut mereka barodonya, betapa bodohnya mereka itu mau melakukan ini itu terus mereka dapat apa? Nah itulah ya, apa yang ada di dalam pikiran orang-orang yang durhaka sehingga mereka menertawakan orang-orang yang soleh. Ya, karena menurut mereka demikian, itunya bodoh itu kalau menurut orang yang durhaka itu mereka mengatakan kepada orang yang soleh, orang yang beriman mengatakan bodoh, mereka itu mau melakukan ini itu padahal mereka itu tidak akan dapat apa-apa. Nah, sekali lagi nya tentu dengan kalau orang yang beriman, orang yang soleh ya mestinya sebaliknya, justru merasakan
kenikmatan itu kalau bisa beramal soleh. Ya, dengan segala bentuknya lahnya beramal soleh. Mestinya merasa nikmat itu kalau bisa beramal soleh. Ya, apalagi kan kalau amal solehnya semakin banyak gitu amal soleh yang dilakukan, artinya semakin besar kenikmatan yang dirasakan. Jadi aneh sebetulnya ini ya, ada pelajaran penting di sini nih. Menjadi orang yang beriman tapi tidak mau beramal soleh, kenapa gitu ya? Apa mengira gitu, apa mengira tidak akan dapat pahala dari Allah, tidak akan mendapatkan sesuatu gitu dengan apa yang diamalkannya? Kalau itu kan pikiran orang kafir, pikiran orang yang durhaka tadi, ketika melihat orang yang beriman beramal soleh itu, menurut mereka nggak akan dapat apa-apa, hanya sekedar capeknya saja beramal, capeknya saja melakukan sesuatu, tapi tidak dapat apa-apa. Jangan-jangan gitu jangan-jangan apa ya, masuk juga gitunya, jangan-jangan masuk juga ke dalam hadis yang ini ya, dimana ya gitu hadis yang sering nih saya ungkapkan karena ini berapa namanya ya, cakupannya gitunya, cakupannya hadis ini luas, yaitu hadis yang menerangkan la tatba'unna sunnana man kana qablakum. Nah, kalian orang Islam akan mengikuti cara-cara hidup orang-orang yang hidup sebelum kalian. Ya, orang-orang kafir. Ini cakupannya ini luas, yang disebut mengikuti cara-cara hidup orang kafir itu seperti apa ya? Jangankan seperti yang ada yang diterangkan tadi. Orang-orang kafir terutamanya, orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka, menurut mereka gitu, ketika beramal itu tidak dapat apa-apa, hanya ya capek saja karena melakukan sesuatu, yang karena capek saja karena melakukan suatu amal. Apa orang Islam juga berpikir seperti ini gitu ya? Kalau kenapa ada orang Islam itu malas beramal? Ya, jangan-jangan gitu, meskipun tidak 100% seperti orang kafir ya, apa orang Islam ini ragu itu atau bagaimana? Ya, apa orang Islam ini ragu? Masa sih tidak percaya gitunya? Apa orang Islam ini ragu kalau beramal sekecil apapun, beramal soleh sekecil apapun itu tidak akan ada yang diabaikan oleh Allah? Tidak akan ada yang dibiarkan, tidak diberi pahala, tidak dibalas oleh Allah. Ya, jangan-jangan demikian gitunya. Kenapa orang Islam itu malas beramal? Itu yakin meren. Kalau orang kafir terutama kan justru mereka menertawakan orang-orang yang beriman itu karena menurut mereka demikian. Orang-orang yang beriman itu mau-maunya hanya melakukan ini, melakukan itu, beramal ini, beramal itu. Kalau menurut orang yang beriman, orang-orang kafir itu, mereka itu hanya kebagian capeknya saja, tidak diberi apa-apa, tidak akan dapat apa-apa. Itunya bisa jadi catatan gitunya dari ayat ini nih, terkait dengan hadis yang tadi, la tatba'unna sunnana man kana qablakum. Nah, orang kalian gitunya, di dalam hadis ini kalian yaitu orang-orang Islam yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, la tatba'unna sunnana man kana qablakum, akan mengikuti cara-cara hidup orang kafir, orang-orang yang hidup sebelum kalian yaitu orang-orang kafir. Jangan-jangan di antara mengikut orang Islam mengikuti mereka itu karena berpikirnya seperti ini, beramal teh capek gitu. Beramal itu capek, beramal capek ya gitu capek, lalu leles tarunuh dan sebagainya, sehingga tidak dilakukan. Mestinya kan sebagai orang Islam itu yang tadinya justru harus terasa gitu, kalau bisa gitu, kalau bisa beramal itu harusnya terasa nikmat. Ya, apalagi ini contoh yang luar biasa berarti kalau contohnya ini nih ya. Apalagi para sahabat itunya yang memang saat itu ada perang gitunya, ada perang itu yang dilakukan oleh kaum muslimin saat itu.
Perang itu kan capek pasti. Apalagi karena perang itu kebanyakan bukan kebanyakannya hanya satu itu yang dilakukan di Madinah. Perang Tabuk, perang Hunain, perang Khaybar itu nama-nama tempat dan jauh dari Madinah, berangkatnya saja pasti capek. Berangkatnya itu kan capek pasti, itu perjalanan berangkat ke medan perangnya saja sekian ratus kilometer capek. Sampai di sana harus berperang. Tapi mereka malah bergembira. Anggaplah gitu bergembiranya satu ya karena yakin sih ya. Yang pertama yakin perangnya pasti menang. Yang kedua, kalau Allah takdirkan gugur di medan perang, keutamaannya luar biasa orang yang mati syahid. Kalau tidak gugur di medan perang, dapat ghanimah banyak. Ini kan justru kan yang akan mendatangkan kenikmatan. Semakin capek beramal itu semakin nikmat mestinya. Kalau menurut orang-orang yang durhaka, semakin capek beramal semakin ripuh. Gitu. Menurut mereka naonan capek-capek. Nah ingat hadis yang tadi itunya ini karena orang yang durhaka mestinya yang seperti itu pantas. Artinya kalau orang yang durhaka melihat orang-orang yang beriman, melihat orang-orang yang soleh beramal, ya mereka menertawakan karena menurut mereka dapat apa sih mereka mau melakukan demikian? Nah, kalau orang-orang Islam kan mestinya, apalagi kalau contoh yang tadinya yang sedemikian berat amalnya, perang itu bukan amalan yang mudah. Ya, perang itu kan bukan amalan yang mudah, perginya saja capek. Perang Tabuk dari Madinah 720 km, berapa lama di jalannya? Belum lagi saat itu menjelang bulan Ramadan yang cuacanya panas. Pergi ke Tabuk terus berperang itu di sana. Berat kan ya, ini berat, capek pasti itu beramal. Mungkin itu contoh terlalu gitunya. Tapi kan bagi kita melihat bagi para sahabat, mereka itu kan bergembira, mereka merasa nikmat karena telah ikut berperang, telah beramal yang merupakan amalan yang berat. Ngitung capek mah jangan ditanya soal capeknya, berarti berangkat ke Tabuknya saja sudah melelahkan. Berapa lama ya, berapa hari dulu gitu kan naik kuda, naik unta perjalanan Bandung Surabaya. Nah, Madinah Tabuk Bandung Surabaya kurang lebih berapa lama coba di jalannya, belum lagi cuacanya, belum kondisi alamnya, ya belum jalannya. Tapi mereka merasa bergembira karena ini amalan yang bukan capeknya tadi jangan tanya. Kalau di kita Bandung Surabaya naik kuda nggak kebayang kan sekarang seperti apa? Dari itu ke jarak sekian itu kurang lebih lah. Madinah ke Tabuk itu kalau dihitung di kita ini kurang lebih Bandung Surabaya berapa lama di jalannya? Perbekalan mesti cukup. Di jalannya belum lagi kan melewati gurun, melalui padang pasir. Tapi bagi mereka itu justru jadi kenikmatan besar. Bagi mereka itu justru jadi kenikmatan besar. Nah, mestinya gitunya seperti itu orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Ya tentulah kalau orang soleh itu ya orang-orang yang soleh itu pasti bisa merasakan. Justru kalau bisa beramal itu nikmat itu rasanya. Nah, kembali lagi ke sini nih. Nah, mereka ayat ke-30-nya ya. Apabila mereka berkumpul dengan kelompok mereka ini berkumpul dalam keadaan bergembira karena telah berhasil lah itunya. Karena menurut mereka telah berhasil menertawakan, merendahkan, menghina orang-orang yang beriman yang gitu mau melakukan sesuatu yang menurut mereka itu dadai kanan. Menurut mereka itu maunya beramal, emang dapat apa? Capek, mending orang bebas.
Karena bagi mereka kan banyak yang ini nggak boleh, yang itu diharamkan, yang yang itu dilarang dan sebagainya. Ini menurut mereka bebas itunya, mereka itu yuharrimunaha lazataha, bodoh menurut mereka itu nggak mau. Ini makanan yang enak nggak mau. Makanan yang ini menurut mereka ini makanan yang enak, ini makanan favorit. Ya kalau oleh Islam diharamkan, mana mau orang Islam melakukan, mana mau memakannya. Nah, kemudian berikutnya nih, wa idza ra'auhum qalu inna haula iladzalun. Terbalik sih sebetulnya ya. Ayat 31-nya nih, menurut wa idza ra'auhum qalu, apabila orang-orang yang durhaka itu melihat orang-orang Islam, melihat orang-orang yang beriman, melihat orang-orang yang soleh, justru mereka mengatakan inna haula iladzalun, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tersesat. Menurut mereka demikian ya, jangan aneh, berarti jangan aneh. Kalau apalaginya kalau dalam keadaan, dalam kondisinya di mana orang-orang yang solehnya itu sudah sangat sedikit jumlahnya, pasti kan beda dengan kebanyakan. Ya pasti beda, berarti kan dengan kebanyakan ya, mereka kan menyebutnya jadi orang aneh, orang tersesat bahkan di menurut mereka nih. Wa idza ra'auhum, apabila orang-orang yang durhaka itu melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan inna haula iladzalun. Terutama dulunya ini kan menurut sababun nuzulnya ya, orang-orang kafir Quraisy melihat para sahabat yang masuk Islam, mereka menyebutnya tersesat. Kenapa? Karena beda dengan keyakinan masyarakat pada umumnya saat itu di sana. Berarti ya itulah yang akan dialami oleh orang yang minoritas. Itu yang akan dialami oleh orang-orang yang minoritas, orang-orang yang jumlahnya jauh lebih sedikit kan, berarti jadi beda dengan keumuman, beda dengan kebanyakan masyarakat. Pasti dianggap aneh, dianggap asing, dianggap nyeleneh, bahkan nih mereka mengatakan tersesat. Inna haula iladzalun. Nah, padahal prinsipnya kan itu kan, padahal prinsipnya al-haq atau kebenaran yang hakiki, yang sesungguhnya itu adalah yang dari Allah, bukan berdasarkan kebanyakan manusia, bukan berdasarkan mayoritas manusia seperti apa. Itu tidak menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya itu adalah al-haq. Artinya kalau kita ini berpegang gitu ya, kalau kita ini berlandaskan, kalau kita ini mengamalkan apa yang sesuai atau yang sesuai gitulah ya, sesuai dengan al-haq, sesuai dengan ketentuan, ketetapan dan aturan dari Allah, itu benar yang sesungguhnya. Dulu Ali bin Abi Thalib juga pernah menasehati demikian. Kurang lebihnya isinya maknanya seperti barusan. Itu jadi jangan dijadikan tolok ukur, jangan memandang benar itu dari mayoritas manusia. Ya, karena kebenaran yang hakiki itu hanya yang dari Allah. Padahal jangan aneh gitu juga nya, kalau kita sudah baca hadisnya artinya jangan aneh. Karena situasinya itu akan, situasi yang demikian itu pasti terjadi karena itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya ya, melalui hadis yang ini, hadis yang populer kan, sudah bersering kali juga diungkapkan ya. Yaitu hadis yang redaksinya itu Rasulullah SAW bersabda, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Kemunculan Islam itu dianggap aneh, dianggap asing, wajarnya tentu demikian, karena kan Allah memunculkan, menurunkan dan memunculkan Islam itu di
tengah-tengah orang-orang Quraisy yang semuanya penyembah berhala. Kan Rasulullah yang menyampaikan ajaran yang beda dengan yang ada di sana. Aneh berarti. Wasayaudu goriban, dan Islam itu akan kembali menjadi asing. Ini lebih aneh sebetulnya. Karena Islam yang sesungguhnya itu dianggap aneh oleh mayoritas orang Islam sendiri. Nah ini yang fatuba, ujung hadisnya itu fatuba lil guroba. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Ya karena sebelumnya, reaksi sebelumnya kan, bada al Islamu ghoriban. Pertama kali gitu Islam itu muncul, dianggap aneh, dianggap asing. Wajar kan, karena kemunculannya di tengah-tengah orang-orang Quraisy yang semuanya menyembah berhala. Aneh pasti. Beda gitu, karena beda dengan keumuman, beda dengan kondisi, beda dengan keadaan, keyakinan masyarakat pada saat itu. Wasayaudu goriban, dan Islam itu akan kembali menjadi aneh, menjadi asing. Nah ini sebetulnya yang lebih aneh, karena dianggap aneh, dianggap asing, dianggap nyeleneh itu oleh orang Islam sendiri. Di mana orang-orang Islamnya berdasarkan hadis yang tadi, orang-orang Islamnya sudah hidup, ya, orang-orang Islamnya mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir. Maka orang-orang yang benar-benar gitu ya berpegang teguh kepada ajaran Islam itu pasti jadi beda sendiri, karena kebanyakan keumumannya sudah latat ba'unna sunnana man kana qablakum. Ya, karena keumuman orang Islam itu sudah mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Sebetulnya gampang gitunya. Maksudnya begini, di dalam agama manapun sebetulnya, di dalam agama manapun, bahkan agama buatan manusia lah, di dalam agama manapun, ya bahkan di dalam agama yang dibuat oleh manusia, semua agama mewajibkan pemeluknya taat, nggak ada yang tidak demikian. Coba agama mana yang membebaskan pemeluknya melanggar? Ya, agama manapun mewajibkan pemeluknya itu untuk taat aturan ajaran agamanya. Apa Islam gak demikian? Masa Islam gak demikian? Jangankan ini agama dari Allah, Allah yang mewajibkannya. Agama buatan manusia saja demikian. Misalnya gitunya, yang kita tahu nih agama yang ada di kita saja, yang kita kenal gitu. Kalau seseorang beragama Hindu, apa di agama Hindu tidak menuntut itu pemeluknya taat ajaran agamanya? Masa sih? Apa agama Buddha misalnya, agama Buddha, apa agama Buddha tidak mewajibkan, tidak mengharuskan pemeluknya itu taat aturan agamanya? Agama manapun sama. Tapi Rasulullah menyebutkan tadi, justru orang Islam itu, ini yang saya katakan mudah itu, kalau orang Islam kan mestinya gitu kan, mestinya ya mengamalkan taat kepada ajaran Islam. Agama manapun sama menuntut demikian. Orang Islam itu kan mestinya taat kepada ajaran agamanya, agama Islam. Tapi Rasulullah sudah menyabdakan demikian, dan ini pasti terjadi. Latat ba'unna sunnana man kana qablakum, agamanya Islam tapi hidupnya mengikuti cara-cara hidup orang kafir. Seperti apa? Tadi antaranya yang ada di sini nyebutnya teh capek beramal soleh tinggal dapat apa-apa. Curang itu benar mah. Kenapa demikian? Ya karena hidupnya sudah mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir, bukannya berpegang teguh kepada ajaran agamanya sendiri. Berarti luas benar itunya makna hadis latat ba'unna sunnana man kana qablakum. Ini sudah diingatkan nih oleh Rasulullah. Kalau bagi kita hari ini yang 15 abad yang lalu, ini Rasulullah sudah mengingatkan demikian. Orang-orang Islam itu akan hidup bukannya berpegang kepada ajaran agama Islam, tapi malah mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir. Ya sejalan kan dengan apa yang ada di sini. Menurut orang kafir bagaimana beramal soleh? Capek, gak dapat apa-apa.
Kenapa orang Islam banyak yang tidak beramal? Bisa jadi kan karena capek beramal teh. Padahal gitunya untuk amal yang apa capeknya melakukan hal yang demikian. Itu kan apa capeknya melakukan amal yang demikian? Banyak kan amalan-amalan yang kecilnya. Kalau yang saya suka katakan kalau melakukannya itu kan tidak capek, tidak lama. Teu capek, teu lila, teu mayar gitu. Kalau melakukannya itu kan teu capek atau amalan siga kitu. Teu capek, teu lila, teu mayar deh. Padahal pahalanya besar dari Allah. Kalau menurut yang kemarinnya yang hari Jumat kemarinnya dalam kitab Riqaq itu kan, apabila seseorang berhimmah disebutnya ya, himmah itu adalah benar itu kan akan melakukan amalan soleh, itu kemudian tidak jadi beramal solehnya, oleh Allah sudah diberi pahala, himmahnya diberi pahala satu. Kalau kemudian jadi dilakukan maka pahalanya itu, pahala amalnya itu oleh Allah dilipat gandakan mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat bahkan lebih. Nah, ini mestinya kan diyakini oleh orang Islam, ini yang akan didapat kalau beramal. Nah, kalau orang-orang yang durhaka, mereka malah mertawakan orang yang beramal, ya iya karena menurut mereka dari kanan capek-capek, itulah pikiran mereka kalau beramal soleh. Jangan-jangan tadi kan bawa-bawa orang Islam begitu, baru mikir nanti ketika mau beramal teh capek capek-capek. Padahal banyak amal-amal sehari-harinya, amal keseharian, amal-amal yang kecil. Tapi kan amal keseharian, amal yang kecil kalau dilakukan tiap hari, seperti apa namanya peribahasa gitu kan, sedikit demi sedikit lama-lama. Ya karena kalau nungguan amal yang besar kapan bawa-bawa, jangan-jangan sampai kita meninggal juga nggak ada kesempatan yang nggak Allah berikan. Ya, amal yang besar misalnya kalau dulu sahabat itu ikut berperang, wah itu yakin amal yang besar. Dulu para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, benar itu amal yang besar, berat kan untuk dilakukan. Meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan segala kekayaan yang dimiliki di Mekah, meninggalkan semua saudara yang ada di Mekah, berat itu hijrah, itu jangan dikira gampang. Ya tapi kalau kita menunggu amal yang besar sedemikian rupa, kapan bisa jadi sampai meninggal nggak ada. Sementara amal yang sehari-hari yang kalau dikumpulkan bisa jadi, bukan bisa jadi, itu kan jadi banyak. Itu jadi besar. Tapi kalau sudah berprinsip seperti ini, capek tuh hese ari kitu manuluti kowe ngomong hijrah belum. Pikiran we kalau jihad perang siga nu nya wae cek urang teh. Jangankan amal yang besar seperti itu, untuk amal yang kecil saja tidak mau melakukan. Nah, kembali ke sini nih, yang justru orang-orang yang durhaka itulah yang mengatakan, ya karena tadi kan kondisinya sudah terbalik seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, badal Islamu goriban wasaya udu goriban. Pertama kali Islam itu muncul dianggap aneh, dianggap asing, dan nanti kondisinya akan kembali demikian. Islam itu dianggap aneh, fatuba lil guroba, maka orang-orang yang benar-benar berpegang teguh mengamalkan ajaran Islam itu dianggap orang asing, dianggap orang aneh. Nah, bahkan kalau menurut mereka, ini mereka mengatakan seperti ininya di ayat 32-nya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Orang-orang yang durhaka ketika melihat orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, orang-orang yang soleh itu, mereka mengatakan dasar jelma-jelma sasar, mencek orang dasar orang-orang tersesat. Ya serba terbalik. Kembali ke hadis yang tadinya, badal Islamu goriban, kemunculan awal kemunculan Islam itu kan dianggap aneh,
Dia bukan hanya dianggap aneh, berarti dianggap aneh, dianggap salah, dianggap nyeleneh, dianggap sesat. Itu kan Rasulullah itu dianggap sesat oleh mereka, oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawan. Rasulullah itu kan dianggap sesat, dianggap nyeleneh, dianggap aneh. Nah, ini juga yang akan terjadi, ini juga yang akan dialami oleh orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran Islam dalam kondisi masyarakatnya, orang-orang Islamnya. Inilah orang bukan Islam lama, di mana orang-orang Islamnya sudah tatba'unna sunnana man kana qablakum. Cara hidup mereka itu sudah mengikutinya, hidup mereka sudah mengikuti cara-cara hidup orang-orang kafir. Tapi Rasulullah menyabdakan fatu balil guroba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing, dianggap nyeleneh, dianggap tersesat oleh mayoritas orang-orang yang kalau menurut tolok ukurnya al-haq, siapa sebetulnya yang tersesat. Nah, yang ini fatuba lil guroba, nah berbahagialah orang-orang aneh, orang anehnya, orang-orang dianggap aneh, dianggap asing. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa ma ursilu alaihim hafizin. Jadi mereka nggak akan berhenti lah gitunya. Ini ayat ini nih seperti ini maknanya. Mereka itu nggak akan berhenti apa namanya ya, nggak akan berhenti memperhatikan, nggak akan berhenti mencek orang masih atau masing-masing. Itu atuh gitu mencek orang mah. Ya, orang-orang yang durhaka terhadap orang-orang yang soleh teh selalu lihat nih, wah melakukan apa, melakukan ini. Padahal kan kalau beda ya sudahlah masing-masing gitu kan. Dan atuh. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal Allah tidak mengutus mereka untuk menjadi pemerhati. Nah, gitulah. Padahal Allah tidak mengutus mereka untuk menjadi pemerhati orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Enggak masing-masing cek Allah gitu. Nah, menurut ayat ini. Ya, padahal Allah itu tidak mengutus mereka untuk ya sebagai pemerhati orang-orang yang soleh, tapi dah kekeh. Atau cik orang Sunda mah muntun ningali teu komentar, muntun ngomong teh ini sigana teh muntun ngomong sapoe ge. Itulah yang terjadinya, itulah yang terjadi. Wa ma'ur, padahal ya ayat ini jelas gitunya, wa ma'ur silu alaihim hafizin. Padahal Allah tidak mengutus mereka yang orang-orang yang berdosa itu sebagai pemerhati bagi orang-orang yang soleh. Ya, Allah tidak mengutus mereka itu wa ma ba'asa haula'il mujrimuna min qibalillahi ruqaba alal mu'minin. Ini ya Allah tidak mengutus mereka sebagai pemerhati bagi orang-orang yang beriman, yahfazuna alaihim, ya yang terus gitu memantau, yang terus memperhatikan ahwalahum wa a'malahum wa aqwalahum. Ya, Allah tidak mengutus mereka untuk memantau, memonitor, itu kan pemerhati atas keadaan kondisi orang-orang yang beriman, apa yang diamalkan oleh mereka, apa yang diucapkan oleh mereka. Tapi tegenah teu ngomong teh gitu. Tapi tegenah we lamun teu ngomong teh, tegenah we lamun teu komentar teh. Aya we diomongkeun teh. Nah, kemudian ayat berikutnya. Kita selesaikan saja nih ya sampai ini nih hari ini nih ya ke akhir ayat akhirnya ujung dari surat Al-Mutaffifin ini. Kemudian ayat berikutnya fal yauma allazina amanu minal kuffari yadhakun. Nah, ini Allah sudah menerangkan al yauma itu hari ini, maksudnya ini di akhirat.
Fal yauma, maka hari ini, allazina amanu minal kuffari yadhakun, oleh Allah diputar balik kondisinya, dibalik. Allazina amanu minal kuffari yadhakun, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang yang durhaka. Nanti di akhirat itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang yang durhaka. Ya, fal yauma di sini yang dimaksudnya yaitu yaumal qiyamah. Yadhakunal mu'minina wa yahzauna minal kufari hina yarawnahum azilla'a maglubin. Orang-orang yang beriman akan tertawa. Mereka mengejek, di sana sudah dibolehkan oleh Allah. Tenang, mereka mengejek, menertawakan orang-orang yang beriman. Yadhaku wa yahzauna, menertawakan, mengejek orang-orang yang durhaka ketika mereka melihat, ketika mereka mendapati kenyataan bahwa merekalah orang-orang yang menang. Di akhirat nanti itunya bahwa ya mereka mendapati, orang yang beriman itunya mendapati kenyataan bahwa mereka itulah pemenang sebetulnya. Mereka itulah ya pemenangnya. Al-maglubin itu mereka itu orang-orang yang durhaka itu, yang orang-orang yang kalah. Qad nazala bihi man nazala minal azab. Nah, ketika melihat mereka itu merasakan azab yang maha berat dari Allah. Orang-orang yang beriman melihat orang-orang yang durhaka mendapatkan azab yang berat dari Allah itu, orang yang beriman menertawakan dan mengejek orang-orang yang sedang disiksa. Dibolehkan itu nanti oleh Allah. Ya Allah nih yang ya memang ayatnya kan seperti ini, ayatnya bunyi ayatnya demikian, fal yauma, maka hari ini, yaitu di akhiratnya, hari kiamat atau di akhirat, allazi amanu minal kufari yadhakun, itu bunyi ayatnya. Orang-orang yang beriman itu menertawakan orang-orang kafir. Kama dohikal kufaru minhum fid dunya, sebagaimana sebelumnya orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka itu menertawakan orang-orang yang beriman ketika di dunia. Mu'amalatan bil misli, maka Allah memberlakukan dalam hal ini gitu ya. Allah memberlakukan dalam hal ini yang sebanding. Mereka menertawakan, cek Allah teh sabar ayeuna bangke saya seurikeun tah. Di ditu teh diseurikeun teh beuki nyeri urang, mereka sedang disiksa dengan azab yang maha berat gitu dari Allah. Dan Allah menetapkan ini mu'amalatan bil misli. Allah akan memberlakukan lah gitunya, memberlakukan yang sebanding. Orang-orang yang durhaka menertawakan orang-orang yang beriman ketika di dunia, oleh Allah nanti akan dibalikan keadaannya. Ya, orang-orang yang beriman mereka menertawakan dan mengejek orang-orang yang durhaka karena mereka mendapati kenyataan merekalah orang-orang yang menang. Mereka itu sebetulnya pemenang gitunya, dan orang-orang yang durhaka itu mereka itu orang-orang yang kalah. Nah, ini ya ini kama dohikal kufaru minhum fid dunya mu'amalatan bil misli. Allah akan memberlakukan hal yang sama. Dititah gitu kok Allah teh jijik tuh sengsirikeun. Gitu tuh sengsirikeun kemaraneh sudah tuh baheula nu nyengsirikeun maneh itu. Dulu mereka menertawakan kalian ketika di dunia. Tuh lihat. Bahkan nih nanti ke ujung ayatnya ya, yang ayatnya yang mana? Yang berikutnya nih nanti ya. Dan yang kedua dari ayat ini ya, fal yauma ya, pada hari ini, pada hari kiamat di akhirat, orang-orang yang beriman menertawakan dan mengejek orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka ya, ketika melihat mendapati kenyataan bahwa mereka itulah pemenang dan
telah telah diberikan dan telah diberikan azab yang maha berat kepada mereka. Hal ini itu ya sebagaimana dulu orang-orang durhaka menertawakan orang-orang yang beriman, maka Allah memberlakukan hal yang sama. Ya, Allah memberlakukan hal yang sama. Allah nih yang menetapkan, Allah yang memerintah. Kadang ditulah teu seserian tuh. Kadang itu. Sesuatu seserian tuh yang dulu menertawakan kalian ketika di dunia tepek kayak nama balas. Kalau di sini jangan. Ya kalau di dunia janganlah. Kalau di dunia mah ini teh prinsip nanti anjing menggonggong kapilah berlalu. Geuslah di dia masing-masing begitu. Karena sebetulnya mereka kan melakukan demikian juga di ayat sebelumnya. Allah tidak mengutus mereka untuk terus memperhatikan, memantau gitu kan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Dan enggak kan, Allah tidak mengutus mereka untuk demikian. Kan maraneh tapi kasebeleun. Atul teu ngomong teh, atul teu komentar teh, atul teu di Korea nih segala rupa teh kan bae lah. Nanti akan Allah berlakukan sebaliknya. Dan juga ayat ini tibyanan annal kufarul jahidina hum fil waqi sufaha'al uqul wal ahlam. Dan ini juga nanti pada hari kiamatnya setelah kondisinya demikian, ini juga sebagai penjelasan bahwa orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durhaka itulah sesungguhnya hum fil waqi sufahaul uquli wal ahlam. Mereka itu sebetulnya orang-orang yang karena orang-orang yang durhaka mereka mengatakan bodoh, mereka ini maunya beramal. Emang dapat apa? Itulah seorang, mereka kan mengatakan demikian. Capek-capek, dadai kanan, itu mereka mengatakan demikian kepada orang yang beramal soleh. Kalau orang yang beriman, yang beramal solehnya kan mereka ini kan yakin tidak ada amal yang tidak diberi pahala oleh Allah. Apa mau berhenti beramal karena ada yang mengatakan demikian? Atau jadi nuturkan itu disebutkan teh. Kan orang-orang yang durhaka itu mereka nggak mau beramal karena menurut mereka capek-capek, nggak dapat apa-apa. Kalau orang yang beriman kan mereka beramal itu karena yakin tidak ada amal yang tidak diberi balasan, tidak ada amal yang tidak diberi pahala oleh Allah, tidak ada amal yang dibiarkan, diabaikan, diacuhkan oleh Allah, itu nggak ada. Sekecil apapunnya amal soleh oleh Allah pasti diberi balasannya. Nah, mereka mana mau beramal. Nah ayat ini juga sekaligus itu ya, tersirat nih sebagai bukti, sebagai penjelasan annal kufarul jahidina hum fil waqi. Sebetulnya ya sesungguhnya kenyataannya mereka itulah sufahaul uquli wal ahlam. Mereka itulah sebetulnya orang-orang yang bodoh karena tidak mau beramal. Tapi ini kan selalu ada pelajaran gitunya. Orang kafir, kalau orang kafir sudah pastilah demikian. Ini kan dengan kata-kata ini dari penulis ini ya. Mereka itulah kenyataannya fil waqi sufahaul uqul. Mereka itulah orang-orang yang bodoh karena tidak mau beramal. Nah ini kan pelajarannya buat semuanya. Buat orang Islam, iya gitunya, orang yang tidak mau beramal soleh itu orang yang bodoh, benar. Ya yang orang-orang yang sufahaul uqul itu yang seperti apa? Yang tidak mau beramal soleh. Apalagi sampai menertawakan orang-orang yang beramal soleh. Super beureun eta mah berarti disebut tetenya super bodoh. Malah orang yang beramal soleh malah ditertawakan. Karena hakikatnya, karena sesungguhnya gitunya, ini berlaku untuk semua lah gitunya. Jangan untuk diri kita juga sama. Artinya kalau kita tidak mau beramal soleh, ya bodoh lah. Dengan apalaginya dengan banyak ayat lah, banyaknya ayat ataupun hadis yang menerangkan itu, yang berkaitan dengan, karena setiap manusia itu harus beramal soleh.
Nah, kemarin ini yang di dalam Tahdzibul Akhlak ini juga masih panjang kan tentang jurus Cungceng tentang jurus setan nih kan. Yang pertama, jurus pertama gitunya dari setan gitu yang mereka keluarkan untuk mencelakakan manusia, bukan menyeretnya untuk berbuat dosa. Bagian nahi ma'rufnya, setan itu menghalangi manusia yang mau beramal soleh. Nah, jurus pertamanya adalah ya setan mengatakan demikian. Lu udah jangan beramal, buat apa beramal? Itu kan setan yang mengatakan demikian. Udahlah jangan beramal soleh, buat apa beramal soleh capek-capek. Nah, justru kan jurus penangkalnya itu adalah saya harus beramal soleh, saya butuh amal soleh karena saya butuh bekal untuk meninggalkan dunia yang fana ini menuju akhirat yang abadi. Itu kan kemarin demikian penangkalnya kalau setan membisikkan demikian. Udahlah jangan beramal soleh gitu kan, seolah-olah ini langsung gitu setan itu menghalangi itu manusia untuk beramal soleh. Tersiratlah dalam hati, dalam pikiran gitu seseorang. Ketika amal soleh sudah di depan mata itu, nah setan gitu memasukkan jurus yang pertama, jangan lakukan, buat apa? Ya, setan mengatakan demikian, jangan dilakukan, buat apa mengerjakan amal soleh? Capek-capek, tah. Justru kan itu harus dilawan, dan jurus penangkalnya adalah dengan katakan pada diri sendiri bahwa saya harus beramal, saya butuh amal soleh karena saya harus punya bekal. Meninggalkan dunia yang sementara ini menuju akhirat yang abadi, karena bekal yang benar untuk meninggalkan dunia menuju akhirat yang abadi itu adalah, kalau ayatnya kemarin kan takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa, tazawwadu, berbekalah kalian, bawa bekalah oleh kalian, dan bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Jadi siapa sebetulnya? Ya, dapat tadi setan, kebetulannya sejalan kan setan yang menghalangi. Udah jangan dilakukan, jangan beramal soleh. Buat apa beramal soleh? Kecapek-capek, eta dugaan nanti kecapek-capek, bener cek orang itu, aduh lalu saya carape, bener kecapek-capek cek orang, rasaan macek sorangan, padahal setan tapi digugu gitu, tapi diikuti oleh kita. Nah ini menunjukkan, membuktikan bahwa orang-orang yang durhaka itulah nyafil waki, artinya yang sebenarnya, yang sesungguhnya, kenyataannya orang-orang yang demikian itulah sufahaul uqul. Kalau bagi yang demikian sudah pastilah gitunya, sudah pasti. Artinya kita mengambil pelajaran nih dari hal seperti ini, bahwa yang tidak beramal soleh itu eta sebenarnya nu bodoh. Mereka itu sufahaul uqul, khosirud dunya wal akhirah. Mereka itu sebetulnya, orang yang demikian itu sebetulnya orang-orang yang merugikan dan mencelakakan dirinya di dunia dan di akhirat. Ya, khosiru dunya wal akhirah. Mereka itu sebetulnya merugikan diri sendiri serta mencelakakan diri sendiri dunia dan akhirat. Nah, sedikit melebar juga berarti begininya, dari ini memang benar itunya. Mereka itu merugikan diri sendiri itu dan mencelakakan dirinya dunia dan akhirat. Emang iya gitu, tidak beramal soleh teh celaka, rugi dan celaka teh dunia dan akhirat? Bukan hanya akhiratnya, kalau di akhirat pasti kan. Ya apa benar itu kalau tidak beramal soleh itu rugi dan celakanya itu dunia akhirat, bukan hanya akhirat saja. Dari ayat ini juga sudah menunjukkan demikian ya, sebetulnya itu yang ada dua ayatnya yang bunyinya demikian. Falahum ajrun ghairu mamnun. Di surat surat Atinnya ayat tersebut kan di surat Atin. Innallazina amanu wa amilus solihati. Ari nanya eta surat nu kitu pirage ari keur dibacakeun sakadon eueuh.
Jadi nyambung jadi ingatkan ayat nu sejen deui. Astagfirullahalazim. Itu kumaha ieu teh. Itu yang ujungnya kan falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibu kama dubidin kan itu ayatnya falahum ajrun ghairu mamnun bagi mereka innal alazina amanu wa amilu solihati falahum ajrun. Ini kan jelas ayat ini ya. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, falahu maka bagi mereka ajrun pahala goeru mamnun yang tidak terputus. Sejak kapan kalau begitu Allah memberikan balasan untuk bagi amal? Ya, yang tidak terputusnya, yang tidak terputus itu artinya di semua tahapan hidup manusia di dunia, di alam kubur, di alam mahsyar, terakhir di surga atau neraka. Bagi orang yang beriman itu Allah memberi balasan bagi amal mereka itu ghairu mamnun, tidak terputus. Makanya orang yang tidak beriman terutama lagi itunya kafirnya, bagi orang yang tidak beramal soleh mereka itu merugikan dan mencelakakan diri sendiri dunia dan akhirat. Dan juga karena ayatnya yang demikiannya di surat At-Tin itu kan Allah menjanjikan demikian, Allah menetapkan demikian untuk allazina amanu itu falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh itu bagi mereka pahala balasan dari Allah yang tidak terputus. Berarti pahala balasan dari Allah itu sudah Allah berikan di semuanya sejak di dunia. Di dunia apa yang dari keimanan dan amal solehnya itu ada balasannya. Tentu disesuaikan kan dengan ya untuk di dunia lah. Balasannya dengan kadar dunia. Nanti setelah meninggalkan dunia di alam kubur, di alam barzah kan kita juga tahu bahwa di sana ada nikmat dan azab kubur. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, balasannya terus nyambung. Di alam kubur, di alam barzah juga orang yang beriman itu diberi balasan, diberi pahala oleh Allah atas amal yang dilakukan ketika di dunia. Dapat mendapatkan nikmat kubur. Kemudian di mahsyarnya jangan dulu ke surga ke neraka karena di mahsyar dulu kan manusia itu hidup di mahsyar di sana jadi juga sudah ada di mahsyar juga ada nikmat dan azab. Di alam kubur ada nikmat dan siksa kubur, di mahsyar juga ada nikmat dan siksa mahsyar. Pernah juga dulu hadisnya disampaikannya ini siksaan di mahsyar nih ya. Belum ini bukan surga neraka, ini di mahsyar nih. Memang di dalam hadisnya pun disebutkan ini di mahsyar kejadiannya. Ini salah satunya orang yang wajib zakat lalu tidak mengeluarkan zakat. Ya kan kalau zakat itu rukun Islam lah, kewajibannya seperti sholat, seperti saum itu kan wajib zakat. Orang yang kena wajib zakat lalu tidak mengeluarkan zakat, dirinci di dalam hadisnya. Kalau orang ini beternak unta, karena memang ada zakat peternakannya. Kalau orang ini beternak unta lalu tidak mengeluarkan zakatnya, maka nanti di mahsyar itu akan dihadirkan unta kemudian menginjak-injak dan menggigitnya dari unta yang terbesar sampai unta yang terkecil. Akan terus itulah disiksa, berarti diinjak-injak dan digigit oleh unta yang Allah hadirkan untanya dari unta terbesar sampai unta yang terkecil. Kalau beternaknya sapi, ya sapilah yang dihadirkannya, maka orangnya ini akan diinjak, ditanuk-tanuk, gitu, digigit oleh sapi yang terbesar sampai yang terkecil. Kalau tidak mengeluarkan zakat mal, zakat kekayaan, maka akan disetrika dengan setrika yang dipanaskan di neraka. Karena orang ini belum ke neraka, ini di mahsyar ini akan disetrika dengan setrika yang dipanaskannya itu di dalam
neraka, lalu ditempelkan ke dadanya sampai tembus ke punggungnya. Kalau sudah mendingin maka dipanaskan lagi di dalam neraka, lalu disetrikakan lagi. Ini di mahsyar. Nah itu nih ajrun goeru mamnun, balasan dari Allah itu tidak terputus sejak di dunia, di alam kubur, di mahsyar. Ya terakhirlah balasan yang sesungguhnya, yang terbesar dari Allah, apakah surga atau neraka. Ini dari sini nih, ini benar nih demikian nih, bahwa mereka yang tidak beramal soleh apalagi malah menertawakan orang-orang yang beramal soleh, mereka itu sebetulnya merugikan diri sendiri dan mencelakakan diri sendiri dunia akhirat. Ya, wadzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian dan kecelakaan yang nyata. Kemudian berikutnya alal aroiki yanzurun. Ini lagi ayatnya. Alal aroiki yanzurun itu ayat keberapa sebelumnya yang menerangkan al abror? Oh, ayat ini ayat 21-nya menerangkan al abror nih. Innal abrorola fi naim, sesungguhnya kelompok al abrornya, kelompok al-abror itu lafi naim, mereka berada dilingkupi, diliputi oleh berbagai macam kenikmatan. Alal aroiki yanzurun, tanya harus disebut di pantai dengan itu. Alal aroiki yanzurun, mereka Allah bersantai, berleha-leha, yanzurun, menikmati pemandangan yang ada di surga. Ada teh akan udah pakai baju Hawaii, topi lakan, kacamata hidung, celana sondong, sepatu sneakers, guys, lengkap ya malah. Mereka di balkon surga menikmati itu di ayat 19-nya berarti. Innal abrara lafi naim alal aroiki yanzurun. Ternyata ini ada lagi ayat ini. Orang-orang yang beriman pada hari kiamat atau di akhirat itu menertawakan, mengejek orang-orang yang durhaka yang sedang disiksa di neraka. Ini dibenarkan, dia melakukan demikian. Ini sebagai apa namanya tadinya muamalatan bil misli oleh Allah, memang ditetapkan demikian. Dulu mereka menertawakan, mengejek kalian ketika dunia pek ayeuna masing serikeun tah seolah-olah demikianlah gitu. Tertawakanlah mereka oleh kalian. Kalau dulu di dunia mereka menertawakan, padahal orang mah keunah. Itu kan, padahal orang nikmat beramal soleh itu kan, tapi mereka malah menertawakan kita sedang nikmat. Tapi kalau di akhirat kita menertawakan mereka bagaimana? Sedang diazab di neraka dengan azab yang berat. Orang mah disengserikeun di dunia teh nyeri hate nah, bagaimana teh apaleun urang mah keur nikmat, urang mengeunah kikian teh. Itu kan, tapi mereka malah menertawakan, dadai kanan kecapek-capek, ya, cek orang teh, pantas lah ngomong gitu gitu apaleun. Kalau orang yang beriman tadi kan mestinya yakin bahwa tidak ada amal sekecil apapun yang diabaikan oleh Allah, yakin setiap amal itu diberi pahala. Justru pan nikmat teh ku capekna tahu dulu kadinya ku sigana teh beramal soleh mah. Justru nikmat teh ku capekna. Sebetulnya kan bagi orang yang beriman tadinya dirinya semakin banyak itulah semakin berat amal soleh yang dilakukan, mestinya kan perasaan gembiranya semakin besar karena yakin dapat pahalanya juga semakin banyak, semakin besar. Tapi kan kalau mereka mengatakan capek-capek dadai kanan, ini ngomong gitu cik orang bakar ngeunah bari nage. Tapi nanti di akhirat orang yang beriman menertawakan orang-orang yang durhaka, ditertawakan mereka sedang apa? Bukan sedang nikmat. Mereka sedang disiksa di neraka. Keun bae eta ge lah. Keun bae teh yang buru-buru sebenarnya mah. Hayang buru-buru. Hayang buru-buru aing seueur ke neraka gitu. Ayo hareusan mah hayang mah isuk lah diberikan keadaannya. Cekala teh aku lah sok rusuhan atuh kalem we. Bakal lah kejadian mah tenang we. Pek kemana sing sirikeun cenah tuh jelema itu nu baheula yang sirikeun maneh da bongan cenah tuh. Ini nih alal aroiki yanzurun, coba ini lagi alal aroiki yanzurun, ada lagi ayat ini kan.
menertawakannya itu sambil ya teteh ya pakai baju Hawaii ninggalin neraka khawatir si anu ya asli kerengenah tuh ya mah alal aroiki yanzurun mereka melihat menyaksikannya orang-orang yang disiksa di nerakanya itu seperti ini kan di ayat sebelumnya tadi kan al abror lafi naim itu alal aroiki yanzurun itu di balkon Allah nikmat pisan. Ini juga sama nih alal aroiki yanzurun mereka itu di satu itu ini diterjemah di pan aduh geuleuh bisa terjemah ya di satu tempat yang lah di surga yang nyaman nikmat gitu berada di sana yanzurun mereka yanzuruna mu yanzurul mu'minuna ila a'da illah ini tafsirnya seperti ini nih. Orang-orang yang zurun di sini. Kalau tadi al abror itu kan innal abroro lafi naim alal aroiki yang zurun. Kalau itu alal aroiki yang zurunnya mereka itu menikmati yang indah gitu bagi orang-orang al abror yang indah yang nikmat itu pemandangan di surga yang indah lah. Kalau yang ini khusus nih alal aroiki yang zurun alal aroiki yang zurunnya adalah yang zurul mu'minuna ila a'daillah. Orang-orang yang beriman itu mereka melihat orang-orang musuh-musuh Allah, mereka melihat orang-orang yang durhaka kepada Allah. Wahum yu'azzabuna finnar, mereka sedang diazab di dalam neraka. Wal mu'minuna mutana imuna alal aroik. Sementara orang-orang yang beriman sedang menikmati tadi tah alal aroik teh di pan. Sementara orang-orang yang beriman justru mereka itu sedang penuh kenikmatan. Susah juga sihnya menerjemahkan aroik itu artinya ya pokoknya di dalam surga di satu tempat yang nikmat yang nyaman lah itu di sana. Kalau yang tadi alal aroiknya menikmati semua pemandangan keindahan dan kenikmatan di surga. Kalau ini khusus nih alal aroiknya itu melihat ke neraka dan melihat orang-orang yang dulu ketika di dunia menertawakannya itu sedang disiksa di dalam neraka. Wahaza daimun khalidun la yu'adilu bi syai'in minal aqatil fani. Nah, kalau ya bagi orang-orang yang kafir ini berlaku abadi, ini selamanya. Tidak akan dihentikan, tidak akan dipalingkan, tidak akan dipindahkan. Ya, karena memang namanya juga alam akhirat. Akhir itunya akhir ya di sanalah hidup terakhir manusia. Nah, sedikit lagi nih ayat terakhir nih ya. Hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Ini bentuknya pertanyaan tapi ini istifham inkari. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan atas apa yang mereka lakukan? Istifham inkari itu pertanyaan bukan untuk dijawab, justru untuk menegaskan justru maksudnya. Ya, apakah orang-orang kafir, apakah orang-orang yang durhaka itu diberi balasan atas apanya, atas apa yang telah mereka lakukan? Bentuknya pertanyaan tapi maksudnya justru penegasan ini bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka itu diberi balasan oleh Allah atas semua amal yang dilakukan. Ya qad juziyal kufaru atamal jazai bahkan seperti ini ya. Pasti itunya orang-orang yang durhaka itu akan diberi balasan atamal jazai dengan balasan yang sempurna, dengan balasan yang setimpal, dengan balasan yang sempurna bimaka nayakau minhum fid dunya minal dhahaki minal mu'minin. Yaitu karena mereka telah menertawakan orang-orang yang beriman, orang Islam, orang yang soleh ketika di dunia, wal istihza'i bihim, dan mereka itu mengolok-olok orang-orang yang beriman.
Ini ayat terakhir nih ya mereka ayat terakhir ini bentuknya pertanyaan sekali lagi, tapi ini kalau dalam bahasa Arab disebutnya istifham inkari. Bahasa Indonesia mah istilahnya nanti pertanyaan retorika gitu. Yalah, apalah istilahnya question tag. Ini question tags. Penegasan justrunya maksudnya adalah penegasan. Pasti orang-orang yang durhaka itu akan diberi balasan dengan balasan yang setimpal, yang sempurna atas amal yang mereka lakukan, yaitu menertawakan dan mengolok-olok, mengejek orang-orang yang beriman ketika di dunia. Teruslah beres tanya surat Al-Mutaffifin ya, sampai yang terakhir barusan ayat 36 ya, ditutup oleh Allah dengan penegasan sebetulnya, tapi bentuknya pertanyaannya, hal suwibal kufaru makanu yaf'alun ya, apakah orang-orang kafir itu akan diberi balasan atas apa yang mereka amalkan. Teruslah beres lah ya. Al-Mutaffifin berarti nanti ya berikutnya sesuai dengan urutan mundur ya, dari rangkaian surat-surat Al-Quran. Nah, sesuai dengan urutan mundur berarti kajian berikutnya tafsir ini surat ke-82, surat Al-Infitor. Al-Infitor itu sama dengan Al-Insyiqaq, maknanya kurang lebih yaitu langit terbelah.